Kalau ibu dan bapak mau khusyuk dalam sholat, harus sesungguhnya Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu kalian kepada kalian. Artinya Allah tentang salah satu adab yang harus diperhatikan bagaimana kita menunjukkan memelas kita kepada Allah SWT, kebutuhannya. Jadi kita bukan cuma rutinitas, tapi kita tunjukkan kebutuhan kita. Menyebutkan semua itu pengakuan kalau Allah yang memberikan. Nah itu termasuk juga dalam poin masalah memelas gitu ya. Yang demikian itu kata penulis merupakan sebesar-besar peluang untuk dikabulkannya doa sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW gitu ya. Itu ada footnote nomor 74 di bawah. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam tentang masalah ini salah satu penyebab diterimanya doa. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Pernah ada satu riwayat, kalau Bapak Ibu membaca tentang kisah peperangan Nabi SAW menuju atau mengepung benteng Khaybar, benteng orang-orang Yahudi, kurang lebih sekitar 170-180 kilo dari kota Madinah ya. Sekarang lagi proses renovasi. Kalau itu sudah dibuka oleh pemerintah Saudi, itu sangat bagus ya. Nah, itu boleh kita datang ke sana untuk melihat ada 9 benteng Yahudi yang pernah dikepung oleh Nabi SAW. Kami pun di travel yang Allah amanahkan di Uhud ini, kami pernah bawa jemaah ke sana. Dan memang kebetulan judulnya Umroh Sirah Nabawi. Jadi kita keliling ke lokasi-lokasi peperangan dan kita memang langsung, saya berdiri dekat benteng-benteng itu bersama jemaah dan menceritakan tentang kisah ya peperangan yang terjadi. Karena perang Khaybar ini termasuk perang yang sangat penting untuk diketahui kisahnya selain perang Badar, selain perang Uhud dan seterusnya. Tapi pada saat itu, waktu para sahabat melihat benteng Khaybar, mereka dan melihat beberapa orang Yahudi yang sempat mengembalakan kambingnya di luar benteng, kemudian mereka lihat pasukan muslimin, mereka melarikan diri, maka para sahabat teriak dengan suara keras, Allahu Akbar, suara keras sekali. Ini di medan perang, maksudnya di lokasi musuh, memang harusnya kita nakut-nakutin musuh, tapi Nabi SAW tetap mengatakan hal yang sama. Jangan kalian berteriak-teriak, gitu kan? Bahkan Nabi SAW mengatakan, jangan kalian berharap bertemu musuh. Berharaplah kalau musuh dengar kalian takut, mereka pergi. Atau mereka menyerah. Tetapi kalau musuh itu melawan, maka kokohkan kaki kalian. Lalu Nabi SAW juga mengingatkan tentang masalah jangan kalian teriak-teriak karena yang sedang kalian seru Allah Subhanahu Wa Taala tidak tuli. Ya. Kita boleh menyemangati diri kita tapi jangan berlebih-lebihan. Nah seperti itulah. Kita masuk adab kelima, masalah merendahkan dan menghinakan diri kepada Allah ketika berdoa. Merasa butuh. Ya mungkin rasionalnya, kalau Bapak Ibu butuh, misal orang mau pinjam uang dari seseorang. Anaknya sakit misalnya. Seperti apa kira-kira? Seperti apa orang ini meyakinkan pemilik uang agar bisa meminjamkan buat dia. Contoh misal. Saya yakin mungkin dia akan datang, merengek, menangis, mungkin juga melihat ini, memperlihatkan anaknya ini loh, anak saya benar-benar sakit, misal contoh gitu ya. Atau mungkin seseorang ingin dinaikkan jabatannya di perusahaan, atau ingin diterima untuk masuk di sebuah perusahaan. Bagaimana dia caranya melamarkan diri atau memohon permohonan tersebut? Kalau seandainya ada, anggap kita semua ini bekerja di satu perusahaan. Ini sebagai contoh saja. Mohon maaf, tanpa mengurangi penghormatan buat Bapak Ibu. Saya yakin mungkin Anda lebih dari itu. Tapi kalau misalnya kita kerja di satu perusahaan dan kita berharap agar naik jabatan kita atau bertambah payroll kita misalnya, gaji. Lalu kita mengajukan sebuah permohonan. Kita ajukan ke dirutnya misalnya. Contoh, kalaupun kita bisa linknya langsung ke dirut ya. Biasanya melalui HRD atau mungkin ada peraturan di perusahaan masing-masing. Intinya kita mengajukan permohonan. Seperti apa kita menulis permohonan itu? Apakah kita tulis, naikkan gaji saya, kalau tidak saya keluar misalnya. Mungkin segera dikeluarkan. Tapi pasti kita kepada yang terhormat, dirut perusahaan, bapak siapa gitu di tempat gitu ya. Assalamualaikum misalnya saya sudah bekerja mengabdi ke perusahaan kurang lebih 3 tahun. Apakah bisa ada naikkan gaji atau apa saja gitu ya. Dengan menunjukkan misalnya bukti-bukti prestasinya misalnya contoh. Dan atas perhatiannya terima kasih misalnya contoh begitu aja permohonan. Mungkin ada yang lebih santun lagi, mungkin lebih panjang lagi bahasanya itu pasti begitu, saya yakin ya. Itu poin yang lain juga pada saat sudah diajukan dan masuk ke meja dirut, saya yakin tidak mungkin sebagai staf kita menggebrak-gebrak pintunya dirut tersebut, ayo mana permohonan saya kemarin, atau kita marah-marah, masa saya sudah ngajukan seminggu belum dikasih, atau saya ajukan sebulan belum dikasih. Saya yakin kita sepakat kalaupun kita mau bertanya, kita akan bertanya dengan bahasa-bahasa yang santun. Kita tidak akan tergesa-gesa. Kita akan coba pelan-pelan nanyakan, mungkin melalui HRD-nya, kita mengatakan bagaimana kemarin permohonan saya misalnya, apakah sudah ada respon. Kalau misalnya pun dikatakan belum ada, mungkin tunggu saja. Saya yakin kita akan sabar nunggu. Ini rasional dulu ya, contoh rasionalnya. Kalau dengan manusia kita bisa seperti itu, kenapa dengan Allah SWT kita nggak bisa? Kenapa kita nggak merendahkan diri kita,
menunjukkan kebutuhan kita. Dalam doa, adab doa poin kelima ini, makin kita merendahkan diri di hadapan Allah, makin menunjukkan kita membutuhkan, maka berarti makin dekat dengan diijabah, gitu ya. Karena Allah melihat kita butuh padanya, dan Allah mau memang kita menunjukkan kebutuhan kita. Nah, itulah sebabnya juga disyariatkan doa. Di sini penulis mengatakan, menjelaskan ad-dara'ah dalam bahasa Arab artinya merendahkan diri, menundukkan diri dengan memohon. Disebutkan dalam bahasa Arab, yadra' dara'a, atau maaf, dimulai dari dara'a, yadra'u, dara'a, yaitu menundukkan diri dan merendahkan diri. Yang artinya memohon. Ini diantara adabnya. Dalilnya, ada 3 dalil juga, A, B, dan C. Di poin A-nya, Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 42. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Jadi ayat ini turun kepada orang-orang yang tidak pernah mau berdoa sama Allah, tidak mau beriman sama Allah. Allah datangkan kesengsaraan pada mereka, penderitaan pada mereka. Akhirnya mau nggak mau mereka harus memohon kepada Allah. Dengan tujuan agar mereka merendahkan diri akhirnya. Memohon kepada Allah SWT. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menampakkan kepada mereka bagusnya apa yang selalu mereka kerjakan. Artinya, makin kita mengadakan atau makin kita terjerumus dalam atau mengalami, lebih tepatnya mengalami satu ujian, lagi sakit, lagi ada masalah terlilit utang, harusnya makin dekat diri kepada Allah, makin kita merendah diri kepada Allah SWT, bukan malah larinya makin menambah dosa, maksiat sehingga akhirnya keliru, gitu ya. Ada orang makin ada masalah, makin mabuk, makin kemana-mana gitu ya, makin melakukan perbuatan-perbuatan haram. Nah, ini dalil pertama. Di situ ada saksi bahasannya adalah mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka. Dalil keduanya di poin B, Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 63 yang bunyinya, "Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'uunahu tadarruan wa khufyatan la in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin." Katakanlah, siapa yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut yang kamu berdoa kepadanya, yang besar, kata ganti Allah, dengan merendah diri dan dengan suara yang lembut, dalam kurung dengan mengatakan, sesungguhnya jika dia Allah, dia-nya besar, kata ganti Allah, menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Di sini saksi bahasan kita adalah potongan firman Allah SWT terjemahannya, dan atau yang kamu berdoa kepadanya dengan merendah diri dan dengan suara yang lembut. Di ayat ini digabungkan antara kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, merasa butuh, gitu ya, dan juga dengan suara yang lembut. Dalil ketiga, surah Al-A'raf ayat 205. Ini sebenarnya tadi sudah disebutkan di poin sebelumnya ya, di poin keempat. Namun di sini diulangi lagi, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Kalau tadi dalil ini dijadikan sebagai pegangan untuk tidak mengeraskan suara, kalau di sini yang ingin dititikberatkan adalah di potongan pertama, dan sebutkanlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri, ya, tadarruannya. Kemudian waru khifah, ya, rasa takutnya. Poin keenam, ini mirip sebenarnya dengan poin kelima, tetapi dia lebih khusus lagi. Memelas, merengek, ya, kepada Allah dalam berdoa. Ada sebuah kisah tentang Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah lewat di depan rumah seseorang ibu, yang kebetulan ibu itu marah banget sama anaknya. Sangat marah sama anaknya. Dan saking marahnya ibu ini sama anaknya, kebetulan Ibnu Qayyim lewat depan rumahnya. Lalu anak itu masih kecil, sambil nangis-nangis dikeluarin dari pintu rumah, lalu ibunya tutupin pintu rumah. Anak ini, ya seperti umumnya anak-anak, dia bukannya pergi, dia malah makin nangis-nangis, makin merengek sama ibunya, tapi ibunya juga tidak mau bukain pintu. Begitu dia kecapean nangis tidur, hanya ibunya nggak tega juga. Ibnu Qayyim menunggu rahimahullah, apa respon ibunya nih? Tunggu depan rumah orang itu. Sampai akhirnya anak itu kena capek nangis, ketiduran. Ibunya buka pintu, digendong anaknya masuk ke dalam. Kata Ibnu Qayyim, Maha Suci Allah, Subhanallah. Andai saja setiap hamba melakukan ini pada Tuhannya, Allah SWT, dia terus merengek, maka Allah akan meresponnya. Ya, karena Allah lebih penyayang daripada ibu kepada anaknya. Ini kan disebutkan dalam riwayat Bukhari.
waktu Nabi SAW kebetulan dalam peperangan, dan setelah pasukan muslimin menang, di tawanan perang ada seorang ibu kehilangan anaknya. Kebetulan ibu ini dari kalangan musuh tapi sudah jadi tawanan perang. Dia kehilangan anaknya masih kecil. Ibu ini sudah tidak peduli lagi tentang cuaca yang panas, keringatan, pasukan mereka sudah tertawan dikalahkan, pasukan mereka sudah kalah dengan kaum muslimin. Karena dia sibuk nyari anaknya. Waktu itu sahabat Nabi mengumpulin tawanan perang. Perempuan-perempuan sendiri, laki-laki sendiri, anak-anak kecil sendiri. Ibu ini keliling masuk ke tempat anak-anak kecil sambil mencari anaknya. Anak yang pertama diangkat bukan anaknya. Yang kedua, sampai dia temukan anak. Begitu dia temukan anak langsung dipeluk sama dia. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana kita bisa bayangkan seorang ibu yang terpisah dengan anaknya di medan perang, kemudian dia temukan, dia sangat bahagia. Maka Nabi SAW bilang kepada sahabat di sekitarnya, apa kalian lihat ibu itu, bagaimana dia sama anaknya? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau seandainya kita nyalakan api, lalu kemudian kita minta ibu tersebut melempar anaknya ke api, apakah ibu itu mau? Maka para sahabat mengatakan, tentu saja tidak ya Rasulullah. Gak ada ibu yang mau lempar anaknya di api. Mungkin dia lebih pikir diri dia mati daripada anaknya gitu. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah demi zat yang mengutusku dengan benar, atau demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu kalian kepada kalian. Artinya Allah tidak ingin kita masuk neraka. Allah tidak ingin menghukum kita. Karena Allah SWT ingin kita selamat. Makanya Allah turunkan syariat. Allah utus para nabi-nabi. Allah turunkan kitab. Supaya kita belajar. Allah mudahkan hati kita mudah mendengar. Seperti Bapak Ibu duduk di majelis seperti ini. Sebenarnya kalau bukan dorongan ilham atau karunia dari Allah SWT, mungkin kita tidak mau duduk. Saya tidak mau datang mengisi materi. Mungkin Bapak Ibu tidak mau duduk dengarin. Tapi Allah SWT yang gerakkan hati kita dari sekian hambanya untuk bisa duduk dan saling merenung. Itu semua karunia yang luar biasa. Berarti Allah menginginkan kebaikan. Ya, kalau Allah tidak inginkan kebaikan, bisa saja Allah membuat hati kita lalai. Makanya Nabi SAW sering mengulangi doa, Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas agamamu. Gitu ya. Dalam riwayat lain, Ya musarrifal qulub. Wahai yang mengalihkan hati manusia, sarrif qalbi ala dinik. Alihkan hatiku ke agamamu. Gitu ya. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sering kali saya mendengarkan Anda membaca doa ini. Apa yang Anda khawatirkan? Aisyah wajar manusia bertanya, Nabi ini, masa Nabi masih baca doa ini sih gitu ya? Maksudnya apa yang Nabi khawatirkan? Apakah masih ada kemungkinan Allah alihkan hati Nabi gitu kan? Seakan-akan begitu Aisyah bertanya. Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, sesungguhnya hati hamba-hamba ini manusia berada di jari jemari sang pencipta Allah. Allah membolak-balikkan sesuai yang dia inginkan. Artinya seakan-akan Nabi bilang, saya sekarang kondisi sebagai Nabi. Tapi dari mana ada jaminan dari siapa kalau saya tidak berdoa, lalu Allah balik saya, ditarik kenabian saya nggak jadi Nabi lagi. Bisa saja Allah alihkan. Sudah tahu ya, ada di antara Nabi-Nabi yang pernah Allah utus, ada yang justru meninggalkan tugasnya. Padahal Nabi. Kemudian akhirnya dia pun jauh, menyimpang, ya, keluar daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak disebutkan namanya gitu ya. Tapi ada di antara orang yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala utus seperti itu, gambarnya dalam beberapa riwayat disebutkan gitu ya. Jadi itu poin penting teman-teman sekalian. Nah di sini kita memelas atau merengek, artinya bagaimana kita menunjukkan ekstra kebutuhan kita. Jadi jangan hanya berdoa seakan-akan apa? Rutinitas. Ini bukan rutinitas. Ibu dan bapak baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, artinya ya Allah berikan aku semua yang terbaik di dunia. Maksud dalamnya makanan terbaik, minuman terbaik, pakaian terbaik, pasangan hidup terbaik, anak-anak terbaik, rezeki terbaik. Itu namanya hasanah. Kalau kita bilang Rabbana atina fid dunya hasanah, itu maknanya berikan aku yang terbaik di dunia. Semua yang terbaik kasih di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan semua yang terbaik di akhirat, derajat tinggi di surga, pengampunan, timbangan amal yang kita lolos nantinya lewat di atas sirat, kita selamat dari neraka, semua masuk dalamnya itu hasanah di akhirat. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Lanjutan doanya, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya, ya Azizu ya Ghaffar, wa Izat maha mulia dan maha pengampun, ya Rabbal alamin, Tuhan alam semesta. Makanya dalam tawaf kita 7 kali disunahkan baca ini, gitu kan? Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Selain daripada rukun Yamani sama Hajar Aswad, itu boleh berdoa apa saja. Tapi di rukun Yamani sama Hajar dianjurkan baca ini. Terulang-ulang kita baca doa ini, karena betul-betul luar biasa. Ini doa mengumpulkan semua yang kita harapkan. Karena minta yang terbaik dunia, terbaik di akhirat. Tapi jangan hanya seperti rutinitas. Kayak misalnya antara azan di komen, sudah pokoknya saya sebutin aja doanya. Saya tidak tahu artinya, saya tidak resapi dalam hati. Jangan tunjukkan kebutuhan kita.
Memang makanya perlunya Bapak Ibu sekalian, saya sering sampaikan begitu di jemaah pengajian kita di Indonesia, karena kita bukan orang Arab, tidak paham bahasa Arab. Kecuali sebagian kita ada yang ngerti bahasa Arab, alhamdulillah. Kalau tidak ngerti bahasa Arab kan, kalau ibu dan bapak mau khusyuk dalam sholat, harus ngerti apa yang sedang dibaca. Doa iftitah itu tahu artinya apa, Al-Fatihah tahu artinya apa, surah-surah yang biasa Bapak Ibu baca deh, mungkin selama 20-30 tahun sholat, gitu kan. Masa inna atayna wal asr tidak tahu artinya, Al-Falaq, An-Nas tidak tahu artinya, Al-Masad tidak tahu artinya. Ini kan bagaimana mau khusyuk gitu ya. Contohnya, begitu juga dengan semua ucapan ya dalam sholat, seperti takbir Allahu Akbar, seperti sami Allahu liman hamidah, ya, seperti kenapa kita salam pada saat tutup sholat, assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, kan gitu. Itu semua perlu. Begitu juga dengan doa-doanya, doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, doa-doa dan yang dibaca sebelum salam di tahiyat atau duduk di antara dua salam. Ini semua usahakan Bapak Ibu tahu artinya supaya lebih khusyuk. Nah, begitu juga dengan doa-doa kita. Begitu juga dengan zikir-zikir yang kita baca. Semua ini kita fahami maknanya. Itu akan memudahkan kita meresapinya gitu ya, dan kita menunjukkan kebutuhan kita untuk itu. Nah, di sini disebutkan sebenarnya dalam bahasa Arab ya, ilhah atau memelas ya. Dalam bahasa kita artinya kukuh terhadap sesuatu dan kontinu. Seperti perkataan alahhas sahab, artinya hujan yang terus-menerus ya. Kemudian alahhatin naqa, artinya unta tetap di tempatnya. Bisa juga yang lainnya alahhal jamal, artinya unta diam di tempatnya dan berhenti. Alahha fulanun ala syai', artinya si fulan tekun melakukannya dan menyukainya. Ini diambil dari kitab An-Nihaya fi Gharib al-Hadith karya Ibnu Athir, dan ini ada tentu keterangan di footnote tentang halaman yang diambil gitu ya. Tapi ini tentang salah satu adab yang harus diperhatikan, bagaimana kita menunjukkan memelas kita kepada Allah SWT, kebutuhannya. Jadi kita bukan cuma rutinitas, tapi kita tunjukkan kebutuhan kita. Dari Anas radhiyallahu anhu, yang beliau marfu'kan kepada Nabi SAW, marfu' artinya sampai ke Nabi ya. Alidhu biyadzal jalali wal ikram. Sering dan tekunlah mengucapkan kalimat ya dzal jalali wal ikram. Artinya wahai zat yang memiliki keperkasaan dan kedermawanan. Jadi yang dimaksud sini, bagaimana kita dalam doa juga menyebutkan ya dzal jalali wal ikram. Seakan-akan kita mengatakan wahai yang memiliki sifat keperkasaan, tolonglah aku kalau ada masalah-masalah. Wahai yang memiliki sifat kedermawanan, berikan dan limpahkan rezeki kepadaku. Nah ini ya. Dan rezeki itu bisa dipenuhi kebutuhan kita, dalam arti kata kebutuhan yang dasar. Kita butuh makanan, minuman dan seterusnya. Termasuk rezeki kita selamat dari permasalahan. Misalnya kita lagi sakit sembuh, lagi diganggu orang, akhirnya orang itu dialihkan oleh Allah SWT dari kita. Itu semua juga termasuk rezeki ya. Jadi kita dari sifat Allah yang mulia ya dzal jalali wal ikram, berarti kita minta itu. Di sini makna hadis di sini diangkat oleh penulis di bab di poin masalah memelas. Maksudnya sering dan tekunlah, itu yang sedang ditekankan. Sering dan tekun artinya rutinkan kehusyuan kalian ya, tekun dalam berdoa dan menjaga konsentrasinya gitu ya. Seorang hamba hendaknya memperbanyak doa. Ini lanjutan paragraf setelah hadis. Seorang hamba hendaknya memperbanyak doa, mengulang-ulang dan memelas dengan mengulang-ulang penyebutan rububiyah. Rububiyah itu yang dimiringkan tulisannya, itu diambil dari kata Rob, Bapak Ibu sekalian ya. Artinya pengesahan Allah dari sisi penciptaan. Ya, jadi kalau kita bilang ya Rabbi, seperti misalnya juga kita baca dalam doa kita Rabbik firli ya, itu berarti wahai Tuhanku, penciptaku, yang menguasaiku, yang menghidupkan aku, yang mematikan aku, itu namanya Rabb. Jadi kalau kita bilang rububiyah, berarti kita mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bahwasanya dia pencipta, dia pengasih, dia segala macam. Kemudian uluhiyah di sebelahnya itu pengesahan Allah dari sisi ibadah. Nama dan sifat-sifat Allah juga. Jadi maksudnya kita perbanyak menyebut-nyebut itu ya. Wahai zat yang menciptakan langit dan bumi, wahai zat yang menggantikan siang dan malam, wahai zat yang menurunkan hujan dari langit, wahai zat yang mengizinkan aku untuk mengucapkan doa ini dari lisan, wahai zat yang mengizinkan aku mengangkat kedua telapak tanganku ini, wahai zat yang sedang atau kita sebutkan memberikan aku nikmat-nikmat ini. Bisa kita sebutkan nikmat kita dalam doa. Alhamdulillah ya Allah atas umur aku sekarang sudah sampai 40 tahun, 50 tahun misalnya kita berdoa begitu. Alhamdulillah yang telah memberikan aku pasangan si fulan, memberikan aku anak, memberikan aku ini. Kita menyebutkan semua itu pengakuan kalau Allah yang memberikan. Nah itu termasuk juga
dalam poin masalah memelas gitu ya. Karena kita menyebutkan semua kebaikan Allah SWT baru kita mohon gitu. Yang demikian itu kata penulis merupakan sebesar-besar peluang untuk dikabulkannya doa sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW gitu ya. Itu ada footnote nomor 74 di bawah ya. Disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam tentang masalah ini salah satu penyebab diterimanya doa. Kemudian diangkat dalil selanjutnya hadis yang masyhur riwayat Muslim, ar-rajulu yutilu safara ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi ya. Seorang laki-laki dalam perjalanan jauh dengan rambut kusut berdebu menengadahkan kedua tangannya ke langit kemudian mengatakan wahai Robku ya. Saksi bahasan kita adalah perkataan hai Robku ya, kita panggil wahai Tuhanku, wahai pencipta. Bisa juga gini ya, jangan selalu bayangkan doa itu berarti ibu-ibu harus pakai mukena terus kemudian di sejadah saja. Atau bapak-bapak lagi pakai baju kopiah, pakai baju koko lagi sholat misalnya. Enggak, di atas ranjang kita sebelum tidur. Coba lakukan ini ya. Saya kadang-kadang gitu duduk sebelum tidur malam, saya coba berbicara antara saya sama Tuhan saya gitu. Misalnya kita mengatakan ya Allah, sungguhnya hari ini Engkau telah memberikan rezeki ini misalnya. Maka kuatkanlah iman dalam hati ya. Kita coba berbicara seperti kita sedang bicara dengan zat yang kita tahu hadir bersama kita. Berbicara gitu ya. Tapi antara kita sama Tuhan kita Allah SWT, kita kayak berkeluh kesah, kita kayak manja sama Tuhan kita ya seperti memelas. Ya Allah, Engkau telah memberikan aku semua nikmat ini, kita sebutin 1, 2, 3. Walaupun tidak harus suara kita keras, tadi sudah kita bilang ya. Dan tersisa ya Allah, ada permohonanku yang ini yang belum Engkau berikan. Tolong berikan ya Allah. Misal, jadi tidak harus dalam kondisi kita selalu berpikir, kita habis makan bisa berdoa agar nikmat itu ditambah, kita lagi mau naik kendaraan, kita lagi lihat nikmat tadi besar yang ada di pinggir jalan, masjid yang dibangun segala macam kita minta agar diberikan, atau kita lihat kesusahan orang, misalnya ada orang yang sedang ditimpa kelaparan, lagi masalah, ada orang gila di pinggir jalan, kita mengatakan Alhamdulillah ya Allah Engkau selamatkan dari aku, jangan sampai ada aku dan pasangan dan keturunanku tertimpa seperti ini. Semua bisa jadi doa gitu ya, semua bisa jadi doa, dan ini berarti kita bisa berdoa kapan saja, selama bukan di tempat yang diharamkan. Tentu kita tidak boleh berzikir dan berdoa kalau kita lagi maaf di WC, gitu ya. Tapi selain daripada ini, semua tempat doa. Masuk pasar ada doa, ya, bukan cuma di masjid saja. Ya, kita juga masuk dalam rumah orang mengucapkan salam. Kita bisa pada saat bertemu saling mendoakan kebaikan. Suami istri ketemu saling mendoakan kebaikan, ya anak-anak dan seterusnya. Nah itu poin-poin penting untuk digarisbawahi tentunya. Baik, ini mungkin bahasannya sampai di sini. Saya buka pertanyaan dulu karena poin yang setelahnya masalah tawasul ini, ya ini poin yang agak panjang. Itu akan memiliki satu pertemuan sendiri, ya tawasul ini. Karena kita lihat kalau bahasan tawasul itu bisa Bapak Ibu lihat dari poin 7 halaman 56 itu sampai di halaman 64. Ya, ini nanti akan jadi bahasan sendiri dia. Karena kalau saya bahas sekarang, ini akan melebihi waktu batas kita. Dan juga mungkin akan tergesa-gesa dan terlalu padat bahasannya. Maka ini insya Allah kita akan bahas di pertemuan akan datang, ditandain aja poin nomor 7. Semoga Allah SWT berkahi majelis kita dan menjanjikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita untuk mengamalkannya, dan semoga seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti diterima dengan pahala yang sempurna, dan semoga semua dosa kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, itu yang pernah kita kerjakan dimaafkan oleh Allah SWT, bahkan dengan kemahmurahannya diganti menjadi pahala. Dan semoga Allah selalu jaga ketentraman, kedamaian, persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan negara kita. Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik dan menjadikan kita masyarakat yang selalu patuh pada pemerintah pada hal-hal yang tidak berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah selalu majukan negeri kita menjadi contoh bagi negeri-negeri yang lain. Dan siapapun yang memberikan keburukan bagi negeri kita, bagi agama kita, bagi keluarga kita dan diri kita sendiri, semoga Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah tolong saudara-saudara kita yang sedang tertindas dimanapun yang sedang berada, di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, maka silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, dan saya beristighfar kepada Allah dan memohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.